loh yang memberikan kuasanya, dia masih hamil, dia masih mengandung di dalam Oke, dia. jadi saya tanya lagi kembali, yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Kan kuasa Allah, Bang Faruk. Oke, kuasa Allah. Allah ini siapa? Maria Apakah sendiri Allah kan Yesus? nggak bisa hamil saat itu kan kuasa Allah Allah. ini siapa? Allah ini siapa? Apakah Yesus itu Allah? Yesus itu Allah. Yesus itu Nah, Allah. berarti kuasa Yesus lah yang telah menjadikan Maria hamil. Setuju? Iya, emang kuasa Yesus itu kan Allah kuasanya juga. Yesus. Oke. Ternyata Yesus ini setelah lahir dia adalah anaknya siapa? Ya anak Allah. Loh, yang Ya. melahirkan dia Allah. Yang melahirkan Maria Yesus siapa, Dinda? Ya selama dia dalam perut dia kan ya Allah juga, setelah lahir juga dia tetap Saya udah tahu. Di awal Anda katakan Yesus itu Allah, Allah yang berkuasa menjadikan Maria hamil. Iya. Sekarang saya tanya, anak Maria yang dilahirkan ini namanya siapa? Yesus. Yesus ini Allah bukan? Allah dia. Allah Yesus ini, apakah dia yang telah menjadikan Maria hamil? Ya, iya Maria yang bikin hamil, tapi kan Makanya saya tanya bukan balik Yesus lagi. yang menghamili Maria. Menjadikan loh, Dinda. Menjadikan, saya tidak bilang menghamili, menjadikan. Maka saya tanya, oke, selaku anaknya Maria, apakah Yesus itu punya akhlak? Hah? Dia kan dilahirkan konsisten. sebagai manusia. Konsisten. Tadi Anda katakan seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil nggak punya akhlak. Kalau Yesus gimana? Ayo. Kan tadi Konsisten. pertanyaan Bang Faruk, kalau anak yang bikin hamil orang si Maria Menjadikan. itu, Menjadikan. iya menjadikan itu seperti apa menjadikan? Berarti dia menghamili dong Bang Faruk. Kalau seperti apa menjadikan hamil, ya pandai-pandai orang itulah di lapangan. Kakak punya suami enggak? Ya, makanya aku bilang. Kakak punya suami enggak? Dengar dulu, kakak punya suami enggak? Punya, makanya itu kan antara dua. Kakakku gini, kan nggak mungkin ku ajari lagi suamimu bagaimana cara membuatmu hamil. Di lapangan. Yang penting suamimu mampu menjadikan kamu hamil. Itu poinnya. Kalau caranya pandai-pandai di lapangan lah. Masa mau belajar sama aku? Itu kan kita sebagai manusia Bang Kepada suamimu, Kak, bagaimana caranya kau bikin kakak Ibe hamil? Gak mungkin. Tapi karena kau sudah punya anak, aku percaya suamimu mampu menjadikan dirimu hamil. Gitu loh. Begitu juga sama dia. Tutup Bang, tutup. Ya. Ya gitu kan. Jangan senyum-senyum kau Bang Step. Ini ada pelanggan. Rong, cair rong. Enggak cair, tutup. Pokoknya tutup Bang Faruk. Jadi gimana? Jadi iya, maksud aku gini Bang Faruk. Tadi kan kita percaya Allah itu kan maha kuasa, bener ya Bang Faruk ya. Iya, apa itu siapa? Ya Allah yang kita sembah, yang maha kuasa. Siapa? Yesus bukan? Ya Yesus setelah dia lahir. Yesus, oke. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Kuasa Allah Bang Faruk. Oke, Allah itu siapa? Ya Allah itu ya Allah. Allah kita kan satu. Yesus bukan? Setelah dia lahir, iya Yesus. Yesus, oke. Berarti kuasa Yesus selain telah menjadikan Maria hamil, betul? Gimana? Kuasa Yesus lah yang telah menjadikan Maria hamil, betul? Kuasa Allah. Kuasa Ya, Allah Allahnya Bang siapa? Yesus bukan. Allah itu Yesus bukan. Setelah lahir barulah Yesus, dia yang berkuasa. Yesus, oke. Ternyata setelah lahir baru kalian tahu Allah itu adalah Yesus yang telah berkuasa menjadikan Maria hamil. Dan ternyata Yesus ini adalah anak Maria. Ya kan? Maka muncul pertanyaan, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil punya akhlak tidak? Tadi Anda katakan tidak. Berarti Yesus, ayo.
Ayo. Gimana coba? Dia kan Menjadikan, dilahir mati. menjadikan Gimana coba dia menjadi persoalannya itu Karibe itu gini ya, Karibe ya. Ini Tuhan nih yang menjadikan Maria hamil nih, hamilnya Maria. Ketika Maria melahirkan, yang dilahirkannya adalah Tuhan. Ini masalahnya. Persoalannya itu karena anakku adalah Tuhan itu. Tuhanku telah menjadikan kehamilanku. Aku melahirkan Tuhanku. Berarti yang telah menjadikan aku hamil adalah ngeri sekali. ya bukan gitu juga Nggak Bang sanggup Faruk. menjelaskan ini tadi. Jelaskan tadi Bang Faruk. Allah itu kan maha kuasa. Ya. Tahu. Dan Iya. Allah Maha Kuasa itu adalah Yesus, bukan? Setelah Yesus lahir baru dia maha kuasa karena dia satu dengan Allah. Bahwasanya dia Allah. Berarti Yesus ini tidak Maha Kuasa ya? Kuasa dong, karena dia kan udah Nah. lahir dia sendiri. Tadi saya bilang, apakah Yesus ini adalah Allah yang Maha Kuasa? Setelah dia lahir, iya. Setelah dia Iya, lahir, Oke. Sementara tadi Maria hamil karena kuasa Allah. Tuh. Allah itu Yesus, bukan? Setelah Yesus lahir, yaitu Allah. Setelah Iya, Yesus itu Allahmu kan? ya setelah lahir Bang Faruk, Iya, setelah oke. lahir. Ternyata setelah lahir Yesus ini anak siapa? Ya Allah sendiri Bang Faruk. Jadi anak yang dilahirkan Maria kemana? Hilang. Ya itu dia kan setelah dilahirkan dia Yesus, dia juga Allah sendiri. Yesus. Anak Maria ini adalah Yesus. Yesus ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa ini Allah Maha Kuasa Yesus ini telah menjadikan Maria hamil. Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa? Bang Faruk konsepnya yang menghamili, yang membuat seorang ibu hamil itu adalah Menjadikan loh Dinda, menjadikan. iya menjadikan dia hamil. Emang kita sebagai manusia bisa membuat seorang ibu itu hamil atau anak itu membuat ibunya jadi hamil? Nggak bisa, itu nggak ada Nggak akhlaknya, bisa, tabu. benar. Berarti Nah, masalahnya anak Maria ini Maha Kuasa, bukan? iya betul Bang Faruk. Setelah Karena dia Maha Kuasa, karena anak Maria ini Maha Kuasa, mampukah anak Maria menjadikan Maria hamil? Setelah dia lahir Bang Faruk, dia lahir nih, ini masih di kandungan, dia tuh masih dikuasai oleh Allah yang di surga. Setelah dia lahir menjadi Yesus, Berarti waktu itu Yesus ketika di dalam kandungan, Yesus tidak Allah yang Maha Kuasa. dia kan di kandungan belum Yesus, belum disebut Yesus, setelah lahir baru Yesus. Oke, berarti Yesus itu bukan Alfa dan Omega, bukan yang awal dan yang akhir. Setelah dia baru menyampaikan itu Bang Faruk. Ya Apa? gimana kan orang hamil ya nggak bisa lah ngomong, masa bisa di dalam kandungan? Iya, setelah Maria melahirkan kan baru sadar dia anaknya adalah Tuhannya, betul? Iya Allahnya setelah lahir Yesus Iya, sendiri. setelah lahir. Ternyata anaknya adalah Tuhannya yang telah menjadikan dia hamil, betul? Karena kuasanya Allah sendiri. Iya. Kak, setelah dilahirkannya ini Yesus ini baru dia sadar ternyata anaknya ini adalah Allahnya, Tuhannya yang Maha Kuasa yang telah menjadikan dia hamil, betul? Betul, karena kan sebelumnya dia Nah, maka muncul pertanyaan. Kakak jangan rubah lagi jawabannya ya. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil apakah memiliki akhlak? Anda katakan tadi tidak. Berarti Yesus Kemana ini Yesus? kan gimana Bang Faruk? Masa iya? Muter-muter jawabannya kan udah saya sampaikan. Gak mungkin seorang Yang Kan penting Yesus udah tadi tuh Adinda jawab ya. kecuali Seorang Yesus anak yang telah udah menjadikan lahir. ibu kandungnya hamil tak punya akhlak. Udah kalian jawab. Udah Adinda jawab. enggak lah. Kecuali Bang Faruk konsepnya pertanyaan Bang Faruk sendiri kan. Kecuali Yesus udah lahir nih. Dia menghamili atau membuat Maria sendiri hamil seperti itu. Itu enggak ada akhlak. Itu emang benar-benar Jadi yang menjadikan Maria hamil siapa? ya dia Allah sendiri yang maha kuasa Bang. Allah itu siapa? Allah itu Yesus bukan? Setelah dia lahir Bang Faruk. Tapi Iya, setelah dia lahir Allah itu Yesus bukan?
Iya, iya Allah itu juga Ya udah Yesus. selesai. Ya udah selesai. Tapi kan konsepnya bukan seperti yang Ya baru udah bilang. selesai. Anak yang menjadikan ibu hamil atau yang membuat mengandung itu kan salah konsepnya. Itu berarti anaknya yang menghamili si ibunya, itu konsepnya udah salah Bang Faru. Oke. Berarti yang menjadikan Maria hamil bukan Yesus. Ya Allah sendiri setelah Oke, dia bukan Yesus ya, bukan Yesus. Oke, Allah sendiri. Allah itu siapa? Yesus bukan. ya Yesus. Nah, Tapi dia sudah. Putar kemana-mana pun kena itu Dinda. Ini sudah kena lagi kan, kemana-mana. iya, tapi kan konsepnya untuk membela-bela, Bang ya Faru kan? tadi salah. Konsepnya kan Bang Faru bilang Baru anak kita ke yang hukum. mengandung Gini Dinda. Baru kita ke hukum. Emangnya di dalam Bible ada larangan seorang anak mengawini mama kandungnya? Ada larangannya rupanya. ya nggak ada. Nggak Gak ada. ada, yaudah. Sudah saya sampaikan. Gak salah, orang gak ada kok. Kenapa malu? Adinda kenapa malu mengakuinya orang gak ada? Ya udah, gak usah malu-malu lah, orang gak ada larangannya kok. Berarti boleh. Ya, tapi konsepnya Boleh beda. berarti. Nanya nih. Jadikan ibu itu hamil, ya itu nggak punya akhlak kan sebagai manusia. Kalau kita bawa ada hukum kebiasaan manusia, dia nggak punya akhlak. Kalau kita bawa ke dalam hukum Islam, dia berdosa, kufur dia, maksiat besar telah dilakukannya. Karena apa? Karena ada larangan dalam surah An-Nisa 23. Kalau kita bawa dalam hukum Kristen berdasarkan Bible, dosa nggak dia? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada larangannya dalam Bible. Bisa ada larangan, tapi sulitnya. berarti anak yang menghamili ibu, bukan berarti anak tersebut yang menghamili ibu saat itu, si Marianya, itu kan kuasa Allah. Udah selesai itu adik. Yang saya tanyakan, emangnya dalam Bible Yesus pernah melarang rupanya? Ada larangan tertulis rupanya untuk kalian. Seorang anak dilarang mengawini mama kandungnya, ada rupanya larangannya. Kan nggak ada kan? Kan nggak ada. Jadi Tapi di hukum Taurat dia berzina juga. Dia berzina itu kan Dengar Dinda. Hukum Taurat itu miliknya Bani Yakub, Ulangan 33 nomor 4. Bani Yakub, kalau Anda mau menjadikan hukum Taurat sebagai hukummu, Anda harus bisa tunjukkan ya nasab Anda itu sampai kepada Bani Yakub. Dari 12 anak Yakub, Anda anak keturunan siapa? Anda nggak punya hak atas hukum Taurat. Ulangan 33 nomor 4. Gitu ya Dindanya. Cuman ngeri-ngeri sedap aku iya, jadinya. Masa kan nggak ada nggak larangan punya ya? hak untuk Lanjut kita. tapi kan karena itu perintah Bang Farul. Oke. Hai Kak 123 Bang Farunya mau asar. Mana nih Bang Ya. 123? Tadi Ya. saya sempat mendengar Mbak 123 mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim, betul? Ya, betul. Oke, Yesus adalah Elohim, betul? Ya. Betul. Elohim adalah Yesus, betul? Ya. Kak, tolong konsisten, jangan kabur. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Kak, Iya, dia mengandung Helo ya? Ya, di mengandung. mana datanya Maria mengandung Elohim? Kalau kan dia mengandung anak Allah, dia mengandung Allahnya sendiri. Kak, tadi kakak bilang ia mengandung Elohim. Di mana datanya? Saya minta data. Data maksudnya apa ini? Data gimana? Data di dalam Bible bahwa Maria mengandung Yesus, dia mengandung Elohim. Di mana maksudnya kakak baca ayatnya kak? Tertulis di kitab. Di mana? Matius, Lukas, Yohanes. Tertulis di Biar kitab saya buka. apa?
maka kitab apa pasal berapa ayat berapa kalau Yesus Maria pernah mengandung Elohim gitu loh. Silakan. Elohim itu emang tahu apa arti Eli? Kak, data dulu Kak. Data itu dulu Kak, baru Mbak Esti jawab yang pertanyaan Kakak selanjutnya. Biar mengarah, biar jalan diskusinya satu-satu gitu Kak. Matius, Markus, Lukas. Gimana? Kalau dikatakan Elohim itu pada saat Maria mengandung itu tidak ada di Alkitab. Alhamdulillah jujur. Berarti Maria tidak mengandung Elohim kan? Tidak kan? Ya, Elohim itu apa dulu? Saya tanya Elohim itu apa dulu? ALAH Bapak. ALLAH Bapak. Bapak, kan tadi 1, 2, 3 mengatakan Yesus itu adalah Bapak. Bapak itu adalah Yesus. Nah pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapak? Kakak bilang iya. Saya minta data. Ya, emang dia Allah sendiri. Iya, di mana datanya Maria mengandung Bapak? Di mana datanya Maria mengandung Allah itu sendiri? Di mana datanya? Di mana Kak? Tunggu bentar. Iya. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, ada di mana-mana. Caca Marica, cair dong, gak ada. Woi, ini kalian asis gondrong aja cair. Sensi kali kalian sama aku. Asih gondrong aja cair, Iyalah. gondrong aja cair. Ini apa nih Faruk Ten ini Faruk Lovers ini semuanya cuman fanatik banget mereka sama teman Faruk si Gondrong. Sama yang lain kok gimana ya? Heran aku. Terlalu fanatik. Kasih gondrong ya. Pengikut Gondrong ini pengikut Faruk ini rata-rata mencintai Gondrong sekali teman mereka. Terlalu sayang mereka sama si Gondrong. Tapi perlu kalian tahu ya, sesayang apapun kalian sama si Gondrong, kalian harus normal. Ya dong. Masa yang benar. Masa enggak? Mana Normal Kak? dong. Atau saya bantu Kak, sebutkan aja Kak. Saya cari bantu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, kedua Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, dan kedua surat Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan Wahyu. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Joshua, Hakim, Rut, 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja, 1, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Jekiel, Daniel, Hosea, Dibaca. Joel, Amos, Obadya. Yohanes Mana, Kak? 20 ayat 17. Di Yohanes 20 ayat 17. Ayat Oke. Aku cari di Alkitab yang begini loh, bukan editan. Yohanes 20 Ya, silakan, nomor silakan. 17. Ya. Oke. Yohanes 20. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku
Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Elohimku dan Elohimmu. Pertanyaan saya, Kak, Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Mana datanya? Maria mengandung Bapa loh, Kak. Ya saya tanya Elohim itu apa artinya? Allah Akbar lagi. Saya udah jawab Elohim itu Bapa. Yang saya tanya di mana datanya? Maria mengandung Bapa. Ya kan sudah saya sampaikan tadi. Ini ada Apa itu? di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 Berapa? disebutkan Kisah Para Rasul Adalah 2 Tuhan. nomor 3. Allah Elohim. Kisah Para Rasul 2 nomor 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Pertanyaan, tahu mengandung nggak, Kak? Mengandung. Maria kan mengandung Yesus kan, Kak? Saya minta data, di mana datanya Maria mengandung Bapa? Kan Elohim itu apa dulu Kak Hesti? Tahu nggak arti Elohim saat di perjanjian Allah Bapa dia. Kalau Bapa, orang Bapa. Kristen bilang itu Allah Bapa. Betul, Bapak juga. Berarti ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 disebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Allah Ya di Elohim. mana datanya Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa itu mana? Mana datanya? Oh. Bentar. Kita nggak bisa tunggu. Waduh. Kayaknya dia nggak nangkap pertanyaannya Mbak Hesti nih. Iya saya nangkap, saya tahu. Kan makanya saya tanya tadi Elohim itu apa dulu? Elohim itu dikenal oleh orang Pak, Kristen. berarti Bapa. Di contoh nih ya kayak di dalam Lukas 1 nomor 26. Baca Kak sampai 38. Tapi saya ambil yang poinnya aja. Engkau ini Gabriel mendatangi Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamainya Yesus. Ini Yesus. Maria mengandung Yesus. Pertanyaan saya, Maria mengandung Bapa ini di mana datanya? Dah. iya kan tadi kan Kak Hesti nanya Elohim itu siapa? Di saat Aku nggak nanya, perjanjian kau yang lama, nanya Elohim. Yesus Aku itu- nggak nanya Kak. Aku nggak nanya Elohim. Kau yang nanya. Kakak tahu Elohim nggak? Kakak yang nanya, bukan aku yang nanya. Lalu aku bilang Elohim itu Bapa. Maria kan mengandung betul. Yesus. Engkau bilang mengandung Bapa. Saya minta datanya. Ya Yesus itu kan Bapa Allah. Terus datanya kan Iya, banyak. Yesus Bapa kan? Yesus Bapa kan? Betul. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Kau bilang iya. Saya minta data. Di mana datanya? Maria mengandung Bapa. Iya di Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu juga sudah dijelaskan Maria mengandung Saya minta Yesus data dari- Kak. Ya Allah ya Rob. Mengandung Kak, mengandung. Saya ulangin ya. Ya, Lukas mengandung 1 nomor 26. Baca dong. Kak dengerin. Di Matius Lukas 1 nomor 26 sampai 38. Ada salah satu ayat mengatakan engkau akan mengandung seorang anak, kata Gabriel. Gabriel mengatakan kepada Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesus. Nah, itu ayatnya di Lukas. Lukas 1 nomor 26 sampai 38. Baca. Yang saya Baca. minta Maria mengandung Bapa di mana datanya? Baca KSD di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Maria mengandung Yesus. Iya Yesus itu itu Maria kan- mengandung Yesus, bukan mengandung Bapa. Data mengandung Bapaknya di mana? Ya Yesus itu kan Allah Mbak Hesti. Dia lahir Lah, baru namanya. Iya di mana datanya Maria mengandung Bapa, Kak? Ya nggak mungkin lah dia Allah saat itu bilang kamu mengandung saya, nggak mungkin kan Mbak Hesti. KSD ya nggak mungkin lah. Dia itu kan seperti yang saya sampaikan, dia kan itu maha kuasa, makanya dia mengandung di salah satu
manusia itu Kalau kenapa kau bilang nggak mungkin? Sementara tadi kau menyebutkan ayat, tadi kau mengatakan ayat di Matius bahwa Maria mengandung seorang anak. Itu kenapa mungkin? Kenapa itu karena bisa kan kuasa tertulis? Allah. Kuasa Ya Allah. itu dia, karena kuasa Allah itu juga di mana datanya Maria mengandung Bapa. Allah Akbar, la ilaha illallah. Setelah Enak-enakmu dia aja. lahir, barulah Allah itu yang diberi nama Yesus, Kak Hesti. Di mana Makanya- datanya Maria mengandung Bapa, Kak? Dia mengandung Moderator Bapa, ada di tapi bawah nggak? Yesus. Mengandung Yesus di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tertera Maria mengandung Yesus dari Kalau ada moderator besarin saya sendiri aja. Ya kan tadi disampaikan Kak Hesti, itu kan kuasa Allah. Bahasanya saat mengandung gak mungkin dia menyebutkan itu Allah. Secara kalau manusia normal juga gak bakalan percaya. Nah setelah dia lahir, dia diberikan nama Yesus. Makanya dia Dengerin Kak ya, dengerin Kak, Kak tolong disimak baik-baik. Nih, apakah Yesus adalah Bapa? benar, ya betul. Benar. Apakah Bapa adalah Yesus? Saat dia lahir, ya benar. Benar. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Saat mengandung, ya kita taunya ya, Ya, pasti dia di mengandung mana Allah. datanya? Iya, di mana datanya? Di mana Kan datanya? sudah saya sampaikan Kak Arti, dia mengandung Yesus. Yesus itu kan Allah di Matius Di 1 mana ayat datanya 18. Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa, Bapa. Kan Allah Bapa, Yesus itu satu Kak La Arti. ilaha illallah. Udah lah, capek gue ini. Udah, gue ini. Maria mengandung Astaga. Yesus, mengandung Bapa. Gak ada data ya teman-teman. Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa. Kamu baca dulu deh Matius Mana 1 datanya? ayat Mana 18 datanya? sampai 25. Baca dong Mana Matius 1 datanya? ayat 25. Maria mengandung Yesus. Yesus itu apa? Mengandung Bagi kami, Yesus ya Allah. kan? Bukan mengandung Itu Bapa Allah bagi kan? kami. Ya itu Allah juga Yesus. Karena dia yang punya Berarti- kuasa di bumi, di dunia. Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa. Oke? Pada Iya, saat iya. Maria mengandung Bapa, pada saat Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa, di surga Yesus mengandung. Ada orang nggak? Di surga siapa? Kan maha kuasa Mbak Hesti. Waktu di kandungan Pada itu, saat Maria mengandung Yesus, pada saat Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa, di surga ada orang nggak? tahu nggak arti kuasa dulu Kak Hesti? La Kuasa ilaha itu apa? illallah. Itu nggak terbatas. Mau dia di perut, mau dia di atas, bisa aja. Ya namanya juga Allah. Pada saat Maria mengandung Bapa, Allah di itu surga ada orang nggak? kita nggak tahu lah. Emang kita pernah Nggak ke tahu. surga? Tapi nggak tahu. Allah kan Oke. kuasa. Nggak tahu. Dia jawabnya nggak tahu ya. Kan Allah itu Pada saat Yesus dilahirkan, pada saat Maria melahirkan Yesus, berarti dia melahirkan Bapa. ya dia melahirkan setelah sudah melahirkan. Iya, Bapa melahirkan juga, Bapa. Allah juga. Pada saat Maria menetei Yesus, dia menetei Bapa. Saya kalau untuk lahirnya memang nggak ada tertera di Alkitab untuk dia masa Nah. kecilnya. Ya. Mbak dengerin saya, dengerin. Pada saat Maria menyusui, menetei Yesus, apakah dia menetei Bapa? Kan saya sampaikan tadi poin pertama. Allah Itu tertulis berkuasa. dengan makanya kalau kamu nggak tahu Bibelmu, di Lukas 11 nomor 27 Yesus ditetei Maria. Dengerin Mbak. Di Lukas 11 27 di Maria menetei Yesus. Nah, pada saat Maria menetei Yesus, apakah dia menetei Bapa? Ya Allah kita tahu kuasanya Mbak Hesti. Kita tahu La Allah ilaha itu illallah. seperti apa Enggak, saya nggak mau kuasanya. menanya itu, Mbak. Ini saya nanya itu. Nggak nanya itu, Mbak. Saya tanya. Poin kita di sini
Kak, saya nggak nanya itu. Allah Pada itu kan saat Kak, waktu- Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Jadi saya ini pada saat tadi kakak udah mengakui pada saat Maria pada saat Maria mengandung Yesus, kau bilang mengandung Bapa. Pada saat Maria melahirkan Yesus, kau bilang melahirkan Bapa. Nah, pada saat Maria menetei Yesus, apakah dia menetei Bapa? Susah banget jawabnya. Ya, Kak, mungkin bisa jadi Ya. karena kan dia Allah. kok bisa Allah, karena dia jadi? Allah. Kita nggak tahu Kok dia bisa itu jadi? manusia atau saat itu sebagai Allah. Kok bisa jadi? Karena kan Pada kita saat nggak tahu Maria Allah itu. menetei Yesus, Taunya Maria. apakah dia menetei Bapa? Kok bisa jadi? Ya, Kok bisa KST, jadi? tahu nggak arti kuasa itu apa? Saya tanya dulu dah, KST, kuasa itu apa? Kuasa itu apa? Saya tahu Dia kuasa, bisa Kak. aja. Ini Itu dulu. net. Pada saat Maria menetei Yesus, apakah dia menetei Bapa? Dia kan sudah lahir nih. Dia itu sebagai manusia. Yesus dia jatuh. Nangis mana? Sebagaimana Nangis, manusia lahir kan pada lahir saat kan itu. lahir. Nangis cucu sayang. Nangis Ya, benar. Tuhan, aku melahirkan Tuhan. Tuhanku lahir, netek Tuhan, netek. Nah, pada saat Maria menetei Yesus, apakah dia menetei Bapa? Ya kan karena Allah juga menyerupai manusia saat itu. Mbak Oke. Esti. Kalau kamu Berarti iya ya, berarti iya ya. dia menetei. Berarti iya ya. Iya. Berarti Maria menetei Bapa Iya. ya. Oke. Benar. Sebagai Oke. manusianya, karena dia Yesus. Oke. Karena sudah lahir. Oke. Udah. Dia udah mengakui ya. Teman-teman, mungkin ini bisa jadi dia jantungan. Kalian pegangan Mbak 1 2 3 buat netizen di bawah Enggak, siapkan saya bulan. enggak jantungan Mbak Esti. Enggak Karena jantungan kan ya? kita Oke. percaya bahwa Allah itu maha Oke, kuasa. iya. Jadi dia Iya. bisa apa aja. Yang di luar Oke, nalar kuasa kita kan? pun dia bisa Oke. aja. Oke Mbak, oke. Tadi Mbak 12 yang mengatakan bahwa di Yesus, Maria melahirkan Yesus, melahirkan Bapa. Dan dia mengatakan bahwa Maria menetei Yesus, dia menetei Bapa. Dan dia dari tadi membawa tentang kuasa. Di mana Iya, benar. kuasa Bapa? Dengerin, di mana kuasa Bapa? Di mana kuasa Bapa sehingga dia ditetei oleh ciptanya? Jawab. Kan sudah saya sampaikan, kuasa itu apa dulu Kak Hesti? Kuasa itu tak terbatas. Ya, Allah Kuasa- itu kan maha kuasa. Ya nggak terbatas lah kuasanya. Mau dia mau Kuasa jadi tak apa, terbatas. mau dia berbuat apa. Bisa Kuasa tak aja. terbatas. Oh, Kita jadi sebagai arti dari manusia- kuasa itu tak terbatas. Ya, Ya. Oh, kuasa tak terbatas. betul. Oke. Ya kan makanya Oke, saya sampaikan tak- kuasa itu apa berarti, dulu Kak Hesti. Oke, dengar di dalam bahasa 1 2 3. Kuasa itu terbatas. Berarti kuasa tidak terbatas. Berarti kau mengatakan kuasa tidak terbatas kan? Iya kan? Betul, tidak terbatas. Mau Allah Kuasa seperti itu apa, mau dia tidak ingin seperti apa. terbatas. Justru kau mengatakan Bapa Ya. itu ditetei ciptaannya, justru itu terbatas. Sekolah di mana sih kau? Kok terbatas? Nah, Kok dia terbatas? Bapa Kan itu namanya juga di mana Allah. kuasanya? Berarti Di mana kamu kuasanya sehingga dia Allah ditetei? tidak terbatas dong. Di mana Ya kuasanya berarti sehingga kayak dia itu, ditetei? Allah itu tidak. Kan sudah Kalau saya Tuhan kau sampaikan, ini tahu nggak? tidak terbatas. Apa itu? Mbak, dengerin orang ngomong. Kau dari tadi orang ngomong gak nyambung ngomong. Kalau Tuhan itu tidak terbatas, justru Bapa Tuhan ditetei oleh ciptaannya itu terbatas. Di mana kekuasaannya sehingga dia ditetei oleh ciptaannya? Ini Maria diciptakan oleh Bapa, tapi Bapa pula gak bisa hidup tanpa Maria. Kalau Maria tidak menetei Bapa, kok gak punya Tuhan? Artinya Tuhan itu kok bikin terbatas. Coba, mana kuasa Tuhan sehingga dia menetek sama ciptanya? Mana Kak kuasanya? Esti. Iya, pelan-pelan Kak Esti. Sabar Kak, sabar. Nggak usah ngotot ngomong. Habis kau ngomong pelan-pelan otak kau, orang ngomong apa gak nyambung. Sudah saya sampaikan.
aku tanya tadi Kak Esti, kuasa yang menurut Kak Esti itu apa dulu, seperti apa? Ya kalau menurut saya Allah itu maha kuasa. Kan sudah saya sampaikan juga tadi. Ya dia berkuasa itu tidak ada batasannya. Ya mau dia netek, mau dia mau jadi apa, ya itu kan kuasa Allah. Seperti itu Kak Esti. Makanya saya sampaikan tadi, kuasa Kak Esti itu seperti apa dulu menurutmu? Apakah harus menjadi begini? Ya itu ya pribadinya Kak Esti, kepercayaan Kak Esti. Nah saya kuasa Allah itu ya bisa aja dia mau jadi apa, dia mau ngapain. Kan gitu kuasanya. Belajar ambil alih dulu Bang Filipus. Kan gimana dong? Kan tadi saya sampaikan Allah itu maha kuasa. Ya, dia, Masuk. nah dia kan juga kuasanya menyerupai manusia sehingga dia kasih lahirin Yesus. Begini Bang, apa gini? Begini Mbak, Kita 1, 2, percaya 3. bahwasanya dia itu juga Allah. Ya kuasa dia juga hanya Yesus yang punya kuasa di bumi ini. Yang kita di luar nalar kita, Iya, iya. iya benar. Iya, Ya, itu sabar, kita sabar. tahu, kan? Tapi maksudnya begini, dengan dia menetek kepada makhluknya, pada ciptaannya, otomatis dia terbatas. Di situ artinya dia terbatas. Itu kan Kita bisa bayangkan kalau dia tidak ditetei emaknya gitu. kan itu menurut dari Artinya begini loh. Ini loh, kita pakai logika ya. Artinya begini, yang dimaksud dengan terbatas itu artinya dia batas, tak keterbatasan dengan segala sesuatu. Nah, sekarang lawan kata tak terbatas adalah terbatas adalah tak terbatas. Nah, 5 tak terbatas itu berarti dia tidak perlu, dia tidak membutuhkan makhluk, dia tidak membutuhkan orang lain, dia tidak membutuhkan pihak lain untuk bertahan hidup. Dengan dia netek berarti dia numpang hidup sama mamanya gitu loh. Gini Bang Filipus, saya kan sudah Gitu. sampaikan. Kuasa itu menurut Bang Filipus apa dulu? Kalau kuasa yang menurut Bang Filipus netek itu aja nggak kuasa, jangan dipaksakan kuasanya Allah. Bukan nggak kuasa, tapi dengan dia menetek itu membatasi kuasanya. Kenapa dia membutuhkan makhluk yang namanya manusia dan makhluk yang namanya asi dan makhluk yang namanya mohon maaf payudara untuk bertahan hidup loh. Sementara dia punya kuasa, dia tidak butuh itu untuk bertahan hidup karena dia kuasa. Begitu. Jadi dia bisa menggunakan apa aja, tidak membutuhkan makhluk yang namanya manusia, makhluk yang namanya asi, makhluk yang namanya mohon maaf payudara. Dia makan, dia tidak perlu makan diberi kekuatan, dia tidak perlu makan mendapatkan kekuatan dari makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Lowong dia hidup sehidup-hidupnya, kuasa sekuasa-kuasanya. Gitu loh. Nah benar, kalau memang dia kuasa, emang bisa apa aja. Tapi kalau dia turun sebagai Kira-kira Allah, kalau emaknya? dia kuasa sendiri. Oke. Ya dia berarti dia berkuasa kan. Nah, Iya. kalau mamanya nggak kasih dia susu, mati nggak dia? Dia kan nggak ada konsepnya mati dia pas lagi nyatein Mbak Pili. Ini gimana sih konsep? Nggak, seandainya kata bilang, seandainya mamanya lupa dia kasih netek dia, ditinggalin dia di ayunan, nggak dikasih makan 1 minggu 2 minggu, terus nggak dinetein. Seorang bayi kira-kira hidup nggak? Ya hiduplah kalau dia punya kuasa. Kalau kita percaya itu. Karena kan Kalau Allah punya kuasa. Dia kan Allah sendiri. berarti dia bukan bayi sembarangan ya. Berarti dia bukan bayi normal ya. Berarti dia bukan bayi normal, bayi yang Superman gitu loh. Kan dia Allah sendiri. Gini Bang Filipus, seandainya pun Allah tidak menyerupai manusia, dia bisa aja. Karena dia kan kuasanya tak terbatas. Dia langsung turun ke bumi menjadi manusia Allahnya sendiri. Itu jatuhnya seperti yang Bang Filipus nggak Berarti bisa dia manusia netek lah, nggak 100% ngapain netek gini punya kuasa. Itu jatuhnya Berarti Yesus. itu jadi sombong Bang Filipus. Nah, berarti Sombong Allah. dengan ciptaannya. Mbak berarti Mbak 1 2 3. Berarti Allah saat menggunakan tubuh yang bernama Yesus, saat dia menjelma menjadi manusia, itu manusia 100% atau manusia 50-50 manusia 50% Tuhan. Tutup. Iya, tutup. Iya, lagi tutup. Manusia Iya. 100%.
Dia jadi manusia 100% nggak? Atau cuma manusia bohong-bohongan gitu loh. Cuma bohong-bohong aja, yang penting kan modelnya manusia, tapi padahal bukan manusia. Gitu. Bang, kan kembali lagi sih, kembali dulu saya ngomong. Ini kan arti kuasa itu apa dulu Bang Filipus? Sebagai Dengerin ya, manusia pun bersatu, Yesus dua, itu tiga. ada kuasanya. Dia sudah menunjukkan kuasanya. Kalau saat Iya, itu waktu dia jadi Allah manusia, yang Yesus. turun ke bumi, Enggak, Nih. kita skip aja dulu kuasa itu. Kuasa tadi kita sudah sepakat. Oke, mungkin kuasanya di dunia lain, kuasanya di surga lain. Sekarang yang kita tanya, waktu Yesus turun ke dunia, Tuhan turun ke dunia dan mengambil rupa sebagai manusia, apakah rupa sebagai manusia itu 100% manusia atau setengah manusia, setengah Tuhan? maksudnya gimana? Konsepnya gimana Bang? Capek juga saya ulangi dua tiga kali, Mbak. Panjang banget pertanyaanku. Bang, ini Nah, memang nggak jelas. Hujan di sini Bang. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya. Oke, pada waktu Tuhan turun ke dunia, waktu Allah Bapa turun ke dunia, ya saya pakai bahasamu aja ya. Waktu Allah Bapa turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia, ya, mengambil rupa seorang manusia yaitu manusia Yesus, apakah dia mengambil rupa manusia 100%? Apakah manusia 100% atau setengah? Apakah dia setelah mengambil rupa manusia 100% atau manusia 50%, Tuhan 50%? Gimana? Ya kalau di Alkitab itu Yesus ya memang adalah manusia dan Tuhan. Artinya dia 100% manusia, dia juga 100% Tuhan Allah. 100%, oke, 100% manusia, 100% Tuhan. Saya ikuti. 100% Tuhan skip aja dulu ya, karena kita udah bicara kuasa tadi. Sekarang kita bicara 100% manusia. 100% manusia, kalau enggak netek seminggu hidup enggak? Ya kalau di manusia itu ya nggak bisa jadi hidup sih kalau dia kuat saat itu. Mbak bicara di luar nalar, Mbak. 3 hari aja Mbak udah dimakan semut itu kalau di tempat sampah, enggak netek, Mbak. Ya Bang Filipus kan Kalau konsepnya kalau ngobrol jujur, ya yang realis, ya kalau ngobrol itu yang logis lah. Bayi jangankan 1 minggu dilepas nggak netek, nggak makan, nggak minum. 1 hari aja pulang-pulang udah keras dia. Bang Filipus, anak saya 4 hari nggak diasi di rumah sakit, hidup loh. Hidup, dia tanpa ada Iya, cairan. tapi kan pakai Itu kan waktu lu baru Inkubator, Mbak. lahiran. Lu kira cuma lu yang punya bayi. Mbak. Ya waktu lahiran iya. Saya juga punya istri, anak saya. Ya namanya orang baru lahiran. Memang kita juga nggak, bayi kita itu nggak netek karena air susu kita nggak keluar. Memang semua anak-anak nggak netek. Dia masih membawa. Dikiranya cuma dia aja Karena yang dia masih lahiran. membawa energi dari Netek nyusu. Kan nyusu saya nggak tadi Bang Filipus. Kan semua dia anak-anak lahir nggak ada yang langsung nyusu, Mbak. Aduh, Mbak ini kalau ngomong itu selalu di luar akal nalar manusia. suatu Bang Filipus Nggak ada, Mbak. Anak-anak bayi begitu lahir langsung netek, Bang Mbak. Filipus. Saya ibu, kenapa Bang Filipus jadi tahu? Saya dua Aku anak. juga punya istri, anak saya juga banyak. Aku punya anak juga. Aku jagain istri aku loh. Waktu lahir dia memang nggak netek. Kacau di mana? Dikasih susu SGM. Bayi yang baru lahiran dikasih susu SGM karena ibu daripada baru kita kalau habis lahiran kita disuruh menenangkan diri dulu. Karena itu Ya, akan proses nggak stres. inovasinya membuat bayi cengeng. Itu dia. Jadi bukan itu yang saya tanya, Mbak. Bayi normal yang sedang menyusu ini, yang sudah nyusu nih. Oke, saya robah topiknya dikit biar paham lah masuk ke otak Mbak 1 2 3. Oke, bayi yang sementara menyusu nih udah 3 bulan, 4 bulan usianya. Kalau enggak dikasih susu 1 minggu, 2 minggu, enggak dikasih makan minum, enggak dikasih susu, hidup enggak? Bayi 2 bulan nih. Ya sebagai manusia bakalan mati lah. Boy. Nah, kalau Yesus 100% manusia, dia mati. Kalau dia nggak dikasih makan, dia nggak kasih minum.
dia akan mati. Nah, kalau dia akan mati dengan tidak ada makanan minuman, dia tidak nyusu, dia tidak berharap kepada makhluk yang namanya emak, yang namanya susu, yang namanya payudara, berarti dia terbatas. Otak ini pakai otak lah. Mana sih? Kok kembali lagi terbatas? Kan saya sampaikan tadi Bang Pi. Ya, bukan kembali lagi, Mbak Cantik, bukan kembali lagi, Mbak. Ini nggak masuk kayaknya mah pertanyaannya, gitu loh. Ya, Nggak, dari tadi kita ngomong nggak masuk, Bang. Jadi lo Dari tadi kita ngomong nggak masuk. ya udah makanya kasih ke saya tambah puyeng aku Mbak Esti. Puyang ya dikasih. Kan konsepnya apa dulu? Yang ditanya apa dulu, muter-muter jawabnya. Nggak masuk. Terlalunya. Padahal kalau kita mempelajari mengenai terbatas, justru dia membatasi tuannya. Tadi dia bilang kuasa itu ya tuannya tidak terbatas. Justru dia membatasi. Dengan lahirnya Tuhan dilahirkan itu membatasi. Berarti tuannya itu nggak sehebat Gabriel. Di mana Gabriel pada saat menyampaikan firman kepada Maria, dia nggak harus dilahirkan. Dia datang berwujud manusia, mendatangi Maria. Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak. Tapi Tuhan dia datang ke dunia menjadi manusia. Berarti Tuhan dia terbatas. Bukan apa kata dia tidak terbatas kata dia. Justru Tuhan dia terbatas. Dia membatasi Tuhannya. Lebih hebatnya lagi film kartun Ultraman. Film kartun Ultraman nggak ada dikisahkan dia mamanya mengandung, dia dilahirkan, nggak ada dikisahkan. Tapi pada saat ada monster-monster yang ingin menghancurkan kota-kota, Ultraman langsung datang dari langit. Bisa jadi dari surga. Akulah Ultraman. Dilawan itu monster. Ini Ultraman cuma film kartun. Datang Tuhan dia yang katanya tidak terbatas, justru dengan lahirnya, dengan dilahirkan oleh Maria itu terbatas. Lebih hebat Ultraman daripada Tuhan kau. Kenapa kok nggak Tuhankan aja Ultraman? Dia nggak dilahirkan. Dia mamanya nggak ada cerita mama Ultraman mengandung Ultraman. Pasti kalau Ultramannya punya kuasa, perintah-perintahnya juga ya kita bisa tuh. Si saat itu kalau naik noise Pak Faro. Si saat itu gak pernah bagus kalau naik. Si saat itu. Nice. Kenapa? Iya, tadi kan KST bilang kalau Ultramannya, kenapa Ultraman nggak dituankan aja ya, kita tuankan Ultraman juga kalau dia memang punya kuasa, perintah ajarannya nggak lurus. Iya. Sekarang aku tanya nih KST, arti Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu apa? Kocak banget. Aduh, arah betul. Kocak ini. Kita ngarang lah, karena kita. Aduh, astagfirullah. Saya nanya dong, itu apa? definisi di KST apa dulu? Apa dulu? Definisi apa? Kan gitu. Tuhan itu apa? Tuhan sendiri itu apa definisinya? Tuhan itu sesembahan yang dipuja. Baik, sesembahan, bukan yang harus kita, Tuhan itu kan yang harus nuruti perintahnya, berarti bukan begitu ya KST? Ya iyalah, bukan, namanya juga sesembahan, berarti yang harus kita turuti perintahnya. Baik. Tuhan itu sesembahan yang dipuja, yang disembah. Ya. Tuhan itu bisa juga loh iblis itu bisa jadi Tuhan kalau ada orang-orang yang menyembah ataupun itu Tuhan mereka. Jadi karena mereka ngikutin ajaran dia. Yang ada Tuhan menggoda, yang ada Kak, iblis menggoda Tuhanmu, itu yang ada.
Berarti gini toh. Ya benar, iblis kan, iya pernah Ya, jadi. ketika iblis Kan dituruti, saya tanya konsep dari Tuhan itu apa? iya, Tuhan berarti itu ya ketika pasti iblis kita nuruti dituruti, ajarannya, ya, kan gitu. ya itu. Ketika iblis Aja itu banyak kok nuhankan Sik, mereka. Si Lucifer itu Ya. banyak. ketika iblis itu dituruti, itu 1, 2, 3, ya, berarti orang tersebut telah mempertuhankan iblis gitu. Nah, itu. 1, 2, 3. Iya, di anak aku lagi mandi. Ya, berarti ketika seseorang itu mengikuti iblis, berarti pada saat itu dia sedang mempertuhankan iblis. Ya, karena dia mungkin mengikuti perintahnya ataupun ajarannya, ya dia menuhankan Coba kita iblis. buka ya. Kita buka dalam Matius 4 nomor 5 ya. Coba ya. Nih. Matius 4 nomor 5. Nih. Iblis Ya, saya baca di membawa sini. Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkannya di puncak Bait Allah sebagai bagian dari penggodaan kedua yang diberikan iblis. Iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem. Godaan, Iya. penggodaan. Di sini iblis mampu membawa Yesus ke kota suci Yerusalem. Bahkan ditempatkan iblis lagi Yesus ya di puncak Bait Allah pada saat itu. Jika Yesus tidak mengikuti iblis, ya tidak menuruti iblis, dia tidak akan mungkin sampai di puncak Bait Allah tadi. Berarti ketika ini Yesus sedang menuhankan siapa ini, Kak? Menuhankan siapa Yesus pada saat itu? Hah? Menuhankan siapa? Ini kan Katakan kakak ya, siapa yang mengikuti iblis, berarti dia menuhankan iblis. tentang iblis membawa Yesus. Ya. Ketika iblis membawa Yesus, mampukah iblis membawa Yesus? Ya, Nah, jika Yesus tidak menuruti iblis, sampaikah Yesus ke atas Bait Allah? ini kan ayat yang pencobaan godaan. Iya. Pencobaan. Intinya dalam Lukas 4 nomor 5, ya, Yesus itu mengikuti iblis hingga Yesus mau dibawa ke kota suci Yerusalem. Iya, Berarti Yesus pada saat itu digoda loh. Yesus Kan itu menuhankan godaan. siapa? Goda itu kan digoda, dia kan sebagai manusia saat itu, Bang Faru. Iya, Makanya Nah, saya tidak bahas pencobaannya, Dinda. Yesus dibawa oleh iblis ke kota Yerusalem. Jika Yesus tidak mengikuti iblis, mana mungkin dia bisa dibawa ke kota Yerusalem? Berarti Yesus pada saat itu menuruti dan mengikuti iblis. Kembali pada statement di awal, orang-orang yang menuruti dan mengikuti iblis, berarti dia menuhankan iblis. Berarti pada saat itu Yesus menuhankan siapa? pada saat itu dia sebagai manusia. Siapa sih manusia yang digoda sama iblis? Siapa? Iya, Manusia ketika tuh- Yesus, oke lah, mau pindah kita. Ketika Yesus jadi manusia, yang jadi Tuhan siapa? Ya Allah dia sendiri, Iya, Allah itu siapa? Ya Allah ya dia sendiri, Yesus sendiri. Tapi dia jadi manusia saat itu, Dinda. Saya sampaikan tadi Bang Kabut, Yesus sendiri itu 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia Jadi- dibawa iblis, dia Tuhan atau manusia? Kalau dia digoda sih dia sebagai manusia. Oke, ketika Yesus sebagai manusia, yang jadi Tuhan Allah siapa? Ya Allah sendirilah, Allah Yesus juga. Siapa? Allah itu siapa? Ya Yesus.
Tapi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika dia dibawa oleh iblis, dia manusia atau Tuhan? Ya Allah sendiri dong Bang Farud, karena dia kan di situ mengandalkan kekuatannya sendiri. Oke, Makanya berarti dia- yang dibawa iblis jalan-jalan adalah Tuhan. Ya Allah, betul Allah. Tuhan dibawa Allah iblis juga. jalan-jalan. Dia kan dibawa, digoda, dia kan Dan yang dicoba percobaan. iblis itu adalah Tuhan itu dicoba iblis. Aduh mak teh. Tuhan dicoba iblis teman-teman. Maka gak heran ya netizen di bawah selalu taping. Syarat jadi oten harus longor permanen kare longor. Bang Farouk, Nggak longor Bang Farud, kita nggak longor. baca WA. Sampaikan tadi ini kita itu kalau bahasanya Allah itu Yesus sendiri itu manusia 100% Cair manusia, dong. 100% Allah. Jadi mana Allah itu Cair dong. Asis maha dong, kuasa. cair dong. Jadi kuasanya tidak terbatas. Kita nggak tahu Justru apa kau kuasa yang membatasi sudah Tuhanmu. dilakukan dia itu. Justru kau membatasi Jadi Tuhan. ngapain kita harus mempermasalahkan? Bang Faruk dapat tau, Ya enggak lah Kak Esti. Enggak ada yang penting. dapat tau. Karena kan Enggak WA, balas kan WA aku udah aku bilang penting. kuasa itu tidak terbatas. Tinggal jawab iya atau tidak aja pun sekali separuh. Voicemail pula dia. Orang Muhammad Islam juga kan kena sihir. Itu kan iblis juga. Jadi ya sebagai manusia pasti kena digoda iblis. Masalahnya Nabi Muhammad Kan dia SAW pure manusia, dia manusia. Ini kan Yesus kan manusia Ya ketuhan-Tuhan. sama, Yesus kan saya sampaikan ya itu 100% banyak bukti dan banyak juga contohnya. Kan seperti itu, maka Iya. saya bilang Yesus yang kami percaya itu 100% Allah, 100% manusia. Di mana tertulis itu? Dia 100% Allah, 100% manusia di mana? Gak ada. Tapi kan untuk pembuktian di atas Gak ada itu ya, gak ada data ya. Penting apapun Ada. yang terjadi Yesus Kuasanya itu juga. Tuhan gitu. Apapun Itu kalau kita punya logika juga, dia kan hanya nggak mungkin manusia biasa yang bisa kuasanya banyak banget. Hanya Yesus aja yang punya kuasa di dunia ini, di bumi ini. dia nggak berkuasa loh itu katanya dalam Yohanes 5:30 dia nggak berkuasa. Dia nggak berkuasa. Iya, atas dia apapun ngomong nggak berkuasa, dia katanya. merendahkan dirinya. Dia nggak mau membuangkan dirinya. Oke, ketika Ya udah, Bapak harus Yesus ini aku bilang- udahan dulu ya. Maaf soalnya anak saya Oke lah. mau ngeliatin udah ngerayap anak. ajarkan sama anaknya ya, sama anaknya diajarin. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya, seorang anak yang tak kuat bilang. Tadi Bang Faruk dapat topi kumis ya. Cair dong, cair dong. Tolong. Mana ini? Lugilo. Aku penasaran sama temannya Bang Faruk yang gondrong itu. Belum pernah aku lihat langsung. Apa itu? Lugilo lah. Lugilo, selamat sore agama apa? Ya, agama Kristen aku. Agama apa? Kristen aku. Kristen. Kristen. Master, selamat sore agama apa? Master. Master. Oke, turun.
Ini si Lugiola ini, itu Lugiola ini orang apa guguk gitu, Pak? Boleh aku bertanya? Boleh aku Iya, kita bertanya? ngomong sama dia yang jawab guguk. Boleh bertanya?